Halo semuanya. Jadi kali ini gue akan membahas tentang Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang lagi rame banget akhir-akhir ini. Karena gue tahu orang Indonesia itu malas baca dan mereka juga malas menggali informasi, jadi ya gue bacain aja di sini. Omnibus Law adalah aturan yang mengatur bermacam-macam aspek yang digabung menjadi satu perundang-undangan atau bisa dikatakan satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Omnibus Law ini memiliki 79 undang-undang dengan 1244 pasal. Jadi ada beberapa alasan sebenarnya kenapa RUU Cipta Kerja ini kok banyak banget didemokan atas peresmiannya. Yang paling aku mengerti adalah ini, yaitu memangkas pesangon. Jadi pemerintah akan memangkas pesangon yang diwajibkan pengusaha jika melakukan PHK. PHK itu kayak ya lu keluar lah dari tempat kerja lu atau lu dikeluarin, ya gimana pokoknya ya masih kayak gitulah. Nilai pesangon bagi pekerja yang di PHK itu menjadi turun karena pemerintah menganggap aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu tidak implementatif. Jadi intinya ya, kalau ngerti gue ya, misalnya kalau kita di PHK itu ada uang tunjangan lah buat orang yang di PHK, buat yang mungkin buat kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya RUU Cipta Kerja ini, nilai pesangonnya itu diturunkan jadi lebih lebih rendah dari yang biasanya dikasih. Gue sebenarnya tidak terlalu mengerti, tapi gue berusaha untuk memahami. Dan yang menarik yang kedua adalah penghapusan izin atau cuti khusus. RUU Cipta Kerja mengubah ketentuan cuti khusus atau izin yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penghapusan izin atau cuti khusus antara lain untuk cuti tidak masuk saat hari pertama, keperluan menikah, menikahkan, menghitankan, membaptisan anak, istri melahirkan, hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia. Di sini yang gue pahami adalah di RUU Cipta Kerja yang menarik buat gue yang kedua ini, cuti khusus itu dihilangkan. Entah lu izin tentang apapun. Jadi yang menarik tentang RUU Cipta Kerja itu menurutku cuma dua itu yang menarik dan dapat aku mengerti. Dan selanjutnya gue akan memberitahu kepada kalian dampak apa sih bagi pekerja di Indonesia setelah RUU Cipta Kerja ini disahkan. Yang pertama dampaknya adalah pekerja terancam tidak menerima pesangon. Ya yang tadi sudah gue jelaskan, pesangon itu seperti uang tunjangan kalau lu di PHK atau ya lu keluar dari kerjaan lu. Jadi banyak orang yang tidak setuju dengan RUU Cipta Kerja karena itu memberatkan bagi mereka. Kita semua tahu kalau lagi pandemi ini susah banget nyari kerja, apalagi pas udah dikeluarin terus gak dikasih uang tunjangan, terus mau hidup pakai apa. Sebenarnya masih banyak lagi penjelasan di sini, tapi gue kurang mengerti sama pasal-pasal, jadi gue akan lanjut ya. Kalian boleh cari di CNN Indonesia, ini web yang sudah terpercaya, jadi ya oke. Terus yang kedua, TKA lebih mudah masuk ke Indonesia. Kalau belum tahu TKA itu apa sih? TKA itu adalah tenaga kerja asing. Jadi kayak orang luar negeri ke Indonesia terus kerja di sini, itu namanya TKA. Iya nggak sih? Jadi menurut gua dengan mempermudahnya masuk TKA, orang-orang asli di sini tuh semakin sulit untuk mendapatkan kerja. Jadi lapangan pekerjaan itu semakin sedikit gitu loh, maksudnya. Itu loh, lu paham nggak sih? Sebenarnya ada yang ketiga tapi gua nggak terlalu paham sama pasalnya, jadi lanjut yang keempat. Yang keempat adalah jam lembur tambah dan cuti panjang hilang. Dalam UU Cipta Kerja, tepatnya pasal 81.22 mengubah pasal Undang-Undang 78, Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang waktu kerja lembur. Mulanya Undang-Undang 78, Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan jika waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam seminggu. Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja, waktu lembur menjadi bertambah paling lama 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Jadi buat kalian yang nggak paham apa sih itu lembur, kenapa sama lembur? Lembur adalah waktu kerja yang melebihi batas waktu dalam kerjaan utama. Kalau lu masih nggak paham, misalnya gini deh, menurut gua ya, kalau dari otak gua lembur itu kayak misalkan lu itu kerja 6 jam sehari, terus tiba-tiba
kerjaan lu itu nggak selesai dalam 6 jam itu, terus lu tambah lagi 2 jam. Nah, 2 jam ini dihitung lembur. Itu menurut pandangan gue ya, nggak tahu deh benar apa enggak. Kalau salah lu boleh tulis komen di bawah. Oke, mungkin itu saja video tentang UU Cipta Kerja yang sekarang tuh lagi trending banget di Indonesia, lagi dibicarakan, lagi didemokan, dan sedang diprotes terhadap pengesahannya. Sebenarnya masih banyak hal yang harus dibahas dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi karena banyaknya hal yang memang sulit dimengerti, jadi gue membawakan fakta-fakta yang ya masih mudah lah buat dimengerti otak. Buat kalian yang mau lengkapnya, kalian boleh cari di Google, cari di web-web yang terpercaya seperti CNN Indonesia, Kompas, ataupun yang lain-lainnya. Mungkin itu saja video gue kali ini. Buat kalian yang sudah nonton, terima kasih dan sampai jumpa.